Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Imam Wahyu Diwinata dari Universitas Maliku Saleh, program studi pendidikan fisika. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, jadi di sini kita ada 6 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, dan begitu pula dengan media pembelajaran berbasis ICT. Jadi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Nah, jadi pengertian media pembelajaran ini itu adalah alat yang digunakan seorang pendidik atau guru dalam pelaksanaan belajar mengajar untuk mempermudah siswa memahami materi dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jadi itulah pengertian dari media pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis media pembelajaran. Nah, jenis media pembelajaran ini yang pertama ada media visual. Nah, jadi media visual ini termasuklah di dalamnya itu gambar, diagram, grafik, dan poster yang dapat menjelaskan konsep secara visual. Nah, jadi di layar sudah kita berikan gambar sebagai contoh. Ada murid yang memegang gambar sebagai media pembelajarannya. Ada ditunjukkan grafik dan ada ditunjukkan diagram dan ada ditunjukkan poster. Yang kedua ada media audio. Nah, ini contohnya itu ada rekaman suara, podcast, dan bahan audio lainnya yang dapat membantu dalam pembelajaran bahasa atau mendengarkan informasi. Nah, jadi media audio ini sering saya gunakan dalam pembelajaran belajar bahasa, seperti belajar bahasa Inggris, mendengarkan lagu-lagu yang ada bahasa Inggrisnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada media audio visual. Nah, untuk media ini adalah gabungan dua antara video yang saya jelaskan tadi. Nah, termasuklah di dalamnya ini video, film, dan animasi yang menggabungkan visual dan audio untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya. Nah, jadi media pembelajaran audio visual ini sangat baik dan sangat bagus untuk diterapkan karena di dalamnya ada ditunjukkan gambar dan juga ada efek audionya sehingga memperdalam pengetahuan seorang siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yang keempat ada media cetak, termasuklah di dalamnya buku, majalah, brosur, dan media cetak lainnya yang memberikan informasi tertulis. Nah, dalam pendidikan sering sekali media cetak yang digunakan yaitu buku seperti pada gambar yang ada di layar. Selanjutnya yang kelima itu ada media demonstrasi, yang dimana penggunaan alat dan bahan nyata untuk mendemonstrasikan konsep atau proses. Nah, di bawah setelah teks yang di atas, yang di layar, kita dapat melihat contoh dari media demonstrasi, yaitu seorang siswa yang memberikan contoh tengkorak kepada siswa lainnya, dan di sebelahnya ada contoh cara penggunaan mikroskop. Yang keenam ada media gamification. Nah, ini penggunaan elemen permainan dalam proses pembelajaran untuk membuat belajar lebih menyenangkan dan menarik. Seperti gambar yang seorang anak memegang sebuah balok yang di setiap sisinya dikasih angka sehingga mereka menyusun sesuai dengan angka yang tertera di setiap sisinya. Baik, selanjutnya ada materi manfaat media pembelajaran. Tentunya media pembelajaran ini banyak manfaatnya, namun saya akan memaparkan 6 diantaranya. Yang pertama itu membantu menarik perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, memiliki pedoman, arah, dan urutan pengajaran yang sistematis. Yang ketiga, membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi pelajaran. Yang keempat, membantu menyajikan materi lebih konkret. Yang kelima, memiliki variasi metode dan media yang digunakan.
Yang keenam itu ada menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa tekanan. Nah, jadi dari beberapa media pembelajaran yang sudah disebutkan tadi, pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya, jenis media visual. Kelebihannya, media visual ini dapat menarik perhatian siswa, namun tidak menyampaikan informasi audio. Begitu pula dengan media audio, kelebihannya relatif murah dan mudah diakses. Kekurangannya tidak menyampaikan informasi secara visual. Selanjutnya ada media audio visual. Kelebihannya menarik dan sangat interaktif. Namun kekurangannya perlu perangkat lain seperti proyektor dan komputer. Selanjutnya ada jenis media cetak. Kelebihannya mudah diakses dan digunakan. Namun kekurangannya yaitu kurang interaktif. Selanjutnya ada media demonstrasi. Kelebihannya menyediakan contoh nyata dan praktis. Namun sebelum memulai pembelajaran perlu persiapan dan alat yang sesuai. Selanjutnya itu ada media gamification. Kelebihannya meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, namun kekurangannya memerlukan waktu untuk persiapan dan pelaksanaan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Nah, jadi ICT itu adalah Information and Communication Technology. Merupakan alat bantu yang berperan penting dalam proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas, serta digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas mahasiswa. Seperti yang saya lakukan, media ICT membantu pelaksanaan tugas mahasiswa, seperti kita lakukannya presentasi, seperti yang saya lakukan sekarang juga. Nah, jadi perangkat ICT yang dimaksudkan dalam konteks ini meliputi ponsel, komputer atau laptop yang sedang saya gunakan, proyektor, dan akses internet. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Nah, di sini saya sudah dapat 5 jenis pembelajaran berbasis ICT, yang dimana pertama multimedia interaktif, yang dimana pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lainnya untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Yang kedua ada digital video dan animasi. Nah, pembelajaran ini dapat memudahkan siswa untuk memahami penjelasan guru karena ada gambar yang ditampilkan. Kita bergerak ke sebelah kanan yaitu podcast. Nah, jadi podcast itu play on demand and broadcast. Sebuah media digital yang tersedia dalam bentuk rekaman audio yang dapat didengar oleh banyak orang secara terbuka. Selanjutnya ada AR atau Augmented Reality. Nah, ini sebuah teknologi yang merupakan gabungan dari 2 maya dan 3 dimensi dengan lingkungan nyata. Media pembelajaran ini mungkin untuk guru dapat memvisualisasikan konsep yang abstrak secara real time. Selanjutnya ada virtual reality atau VR. Sebuah teknologi yang mungkin seorang untuk merasakan seolah-olah melihat secara langsung, bahkan secara fisik, dalam suatu aktivitas dengan bantuan komputer dan sejumlah peralatan tertentu. Oke, selanjutnya ada manfaat media pembelajaran berbasis ICT. Tentunya media pembelajaran berbasis ICT banyak sekali manfaatnya, namun saya menyimpulkan di antaranya 4. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengajaran. 2. Efisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. 4. Pengembangan profesional. Tentunya media pembelajaran berbasis ICT ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dulu kita ya. Yang pertama itu menyediakan presentasi yang menarik dan animasi seperti yang saya lakukan. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disajikan. Juga memiliki kekurangan. Yang pertama, hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil. Jadi, pembelajaran berbasis ICT ini jika
dilakukan dalam skala banyak itu kurang efektif. Yang kedua, tampilan dibuat menarik, tidak bisa seperti dalam buku agar membuat motivasi belajar siswa. Nah, jadi PR untuk membuat media pembelajaran berbahasa ICT harus dibuat semenarik mungkin untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru yang tidak paham tentang aplikasi program komputer tidak bisa merancang pembelajaran berbasis ICT ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kita pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.